Selama bertahun-tahun, negara maju seolah menekan sawit Indonesia dengan isu lingkungan. Tapi, anehnya, di meja perundingan, mereka justru memperkuat impor. Pernahkah kamu berpikir, kenapa ada kontradiksi ini? Rahasianya adalah, sawit Indonesia adalah alat tawar geopolitik yang mutlak. Kita akan bongkar kenapa Kanada dan negara barat lain nggak bisa hidup tanpanya. Baru-baru ini, Kanada menjadikan Indonesia penyuplai sawit terbesar kedua, bahkan diproyeksikan bisa jadi nomor 1. Ini bukan kebetulan. Ini adalah pengakuan akan 3 kartu as Indonesia yang membuat mereka terperangkap dalam ketergantungan ini. 3 kartu ini yang menjadikan Indonesia negara kunci dalam pasar minyak nabati global. Kartu pertama, dan paling fundamental, adalah monopoli iklim. Kelapa sawit hanya bisa tumbuh optimal di Sabuk Khatulistiwa. Kondisi panas dan kelembaban sepanjang tahun di Indonesia nggak bisa direplikasi di Kanada. Percobaan menanam sawit di greenhouse terbukti mahal, dan hasilnya jauh dari layak komersial. Artinya, tanpa Indonesia, mereka harus mencari solusi yang jauh lebih mahal dan kompleks. Ini adalah level 1 kekuatan kita. Secara historis, sawit bersaing dengan minyak kedelai dari Amerika Serikat dan canola dari Eropa. Tapi, sawit menang telak. Keunggulan sawit bukan cuma soal diolah jadi minyak goreng. Ia punya komposisi kimia unik yang sempurna untuk produk turunan seperti margarin yang keras, sabun, dan bahkan pelumas industri. Industri mereka sudah terlanjur terstruktur berdasarkan properti kimia sawit. Kartu kedua adalah senjata efisiensi. Ini murni logika bisnis. Negara maju dikendalikan oleh keuntungan. Sawit menghasilkan 5-10 kali lipat minyak lebih banyak per hektar dibanding rival manapun. Angka ini tidak bisa dibantah. Kalau produsen biskuit, es krim, atau kosmetik di Kanada harus beralih ke kedelai, biaya bahan baku mereka bisa naik lebih dari 2 kali lipat. Sawit Indonesia adalah penyelamat margin keuntungan triliunan dolar mereka. Jadi, ketika mereka protes, sebenarnya mereka sedang nego harga, bukan benar-benar ingin memboikot. Kartu ketiga, yang paling strategis, adalah ketergantungan energi hijau. Negara maju punya komitmen iklim yang ketat. Salah satu solusi termudah untuk mengurangi emisi adalah biofuel, dan sawit adalah bahan baku biofuel paling efisien. Jika Indonesia, sebagai produsen terbesar, memutuskan memprioritaskan kebutuhan domestik seperti program B35 kita, dan membatasi ekspor, program biofuel negara barat bisa macet. Kita bukan lagi sekadar penyuplai minyak, kita adalah pemegang kunci stabilitas energi terbarukan mereka. Jadi, ketika Kanada meminta kita memenuhi standar sertifikasi yang ketat, itu bukan karena mereka baik, itu karena mereka butuh sawit kita. Ini memberi Indonesia kekuatan tawar untuk menuntut balasan setimpal seperti akses pasar yang lebih luas untuk produk non-sawit kita, atau alih teknologi. Kita bisa menggunakan isu sertifikasi ini sebagai koin untuk negosiasi, bukan sebagai tekanan. Ini membuktikan sawit adalah alat geopolitik yang sesungguhnya. Inilah mengapa, di tengah gempuran kritik, permintaan sawit global tidak pernah mati. Posisi kita tidak bisa digantikan oleh negara atau minyak nabati manapun. Indonesia adalah raksasa minyak nabati dunia, dan kita harus sadar akan kekuatan itu. Sekarang, kamu sudah tahu rahasianya. Menurut kamu, bagaimana seharusnya pemerintah Indonesia menggunakan kekuatan geopolitik sawit ini secara maksimal di masa depan? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus mendukung analisis mendalam tentang kekuatan Indonesia di mata dunia.